Baik, Mas Jalal, saya yakin ini dari tadi udah lihat juga di chat room ya, bilang mantap dan sebagainya dan sebagainya. Masih ada beberapa pertanyaan, walaupun tadi sudah ada sebagian pertanyaan yang dijawab duluan oleh Pak Beni maupun Pak Mardian ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung tiktokan, tapi mungkin juga masih ada beberapa pertanyaan yang sudah di capture oleh panitia kami untuk bisa ditampilkan. Boleh ya Mas Denny, tapi sebelum mungkin nanti ke pertanyaan untuk Pak Beni, Pak Mardian, dan mungkin nanti ada buat Mas Jalal jika ada ya. Saya juga tadi penasaran juga nih sama Pak Beni, karena kan Mind ID itu ya baru dibentuk menjadi sebuah holding company gitu untuk perusahaan-perusahaan tambang besar se-Indonesia gitu. Nah, yang tadi juga dilihat dari risk ratingnya juga yang masih variatif ya, dari mulai ada yang udah high, ada yang belum, dan kemudian juga ada yang saver. Dan ini nih challenge-nya seperti apa dari Mas Beni sendiri selaku pelaku nanti untuk penerapan ESG di Mind ID untuk meratakan atau paling tidak yang bagus makin bagus, yang belum bagus harus bagus, selain memang tadi yang sudah mengikuti prinsip-prinsip yang dari SDGs, ICMM, kemudian ISO 26000, GRI standar. Nah, mengkolaborasikannya ataupun mungkin pengelolaannya. Mungkin singkat saja Mas Beni ini unsur unsur penasaran. Boleh ya Mas Beni sebelum nanti ada pertanyaan dari Mbak Mia, Febrina, dan Bapak Gregorius Navano. Iya, boleh dong Mbak Boleh Lady. ya, Kalau makasih. kalau eh, kalau dari sisi pengalaman saya ya, memang sebenarnya yang kendala utama adalah dari sisi keselarasan ya. Jadi keselarasan lintas fungsi, kemudian juga keselarasan dari top level sampai ke yang paling bawah itu tantangan ya, karena kalau kita lihat eh, korporasi memang apa namanya kultur budaya di satu korporasi itu menjadi salah satu hal yang apa namanya penting sebenarnya gitu ya, agar konsep sustainability itu bisa benar-benar menjadi apa, keseharian, bisa menjadi DNA, bisa menjadi bagian dari eh, pengambilan keputusan, bagian dari bagaimana menjalankan operasi atau bisnis dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi itu challenge utama gitu ya. Kemudian yang lain adalah keselarasan terkait bagaimana performance itu memang betul-betul uh, mengutamakan pada isu-isu yang material gitu ya. Nah, Okay. jadi pemahaman terhadap isu mana yang strategik, yang material, yang kaitannya dengan sustainability itu menjadi penting. Untuk itu kita perlu punya satu framework, satu tools yang bisa mendrive kita ke sana gitu. Okay. Kemudian ketika kita sudah tahu isu yang material, kemudian performanya didorong ke arah sana, bagaimana ini kemudian disampaikan kepada stakeholder. Jadi disclosure strateginya juga jadi penting gitu, karena kalau kalau ini tidak dilakukan, ya kadang-kadang gimana ya, kita sudah baik tapi orang tidak tahu karena kita nggak pernah cerita kita baik ya, ya orang nggak tahu kalau kita baik gitu ya. Jadi eh, apa namanya challenge berikutnya adalah itu gitu. Nah, tantangan lain sebenarnya mungkin lebih pada konteks bagaimana kita bisa catch up dengan eh, tren gitu ya. Karena tren ini berubah cepat gitu ya. 3 tahun terakhir eh, kita memang melihat isu ESG ini makin makin kental gitu ya. Tapi mungkin kalau kita melihat pada 5 tahun sebelumnya mungkin belum Menjadi belum isu sesuatu yang jadi isu kental besar. ya gitu ya. Apalagi kita di Indonesia sebagai negara berkembang dengan ya kita punya punya isu-isu terkait dengan poverty, memang kita cenderung terfokus pada isu-isu sosial ya, karena memang
apalagi kalau untuk industri tambang seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa kita banyak beroperasi di remote area di mana memang di sekitarnya kondisi sosial ekonominya memang tidak sebaik di kota gitu ya. Jadi makanya kenapa isu itu menjadi hal yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi memang apa namanya challenge-nya banyak di sana ya. Kalau saya melihat ya aspek teknikal iya gitu ya, tapi eh, banyak aspek yang kemudian sebenarnya menjadi fondasi, menjadi enabler agar bagaimana kita menjalankan kinerja keberlanjutan itu dengan baik itu juga sangat penting. Saya kira itu sih, Pak Peggy. Ya, terima kasih Pak Beni karena memang goodwill aja nggak cukup ya, tapi sekarang udah memang harus benar-benar mencambuk dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah, artian dari mulai CEO sampai ke staff dan juga mungkin juga kontribusi seluruh dari stakeholders yang ada di sana. Karena memang ini kan perusahaan-perusahaan yang sudah punya, dalam tanda kutip, sudah punya egonya masing-masing, kemudian harus disamakan nih di otaknya, punya ada satu holding yang paling tidak akhirnya sudah ada sebuah framework yang mesti diikuti gitu. Nah, mungkin ini juga tadi pertanyaan yang saya tanyakan ternyata hampir sama juga dengan pertanyaan yang baru saja muncul dari Pak Sarmin Ginca, tantangan yang dihadapi Mind ID untuk menyamakan standar ESG di seluruh anggota holdingnya, bagaimana upaya untuk menanganinya. Pak Sarmin sudah diwakili tadi ya Pak Sarmin, mudah-mudahan Bapak sudah cukup mendengar penjelasan dari Pak Beni. Dan kita lanjut untuk pertanyaan untuk Pak Beni, masih ada 2 pertanyaan, bisa nanti dijawab dengan singkat, padat, dan jelas saja Pak, karena kita juga punya waktu yang terbatas sebelum menjelang Isya di timur sana. Baik, dari Ibu Mia Febrina, apabila Mind ID memiliki target untuk net zero emission dan juga materiality topiknya adalah decarbonization, apakah ini berarti Mind ID akan berhenti untuk menambah bisnis unit di bidang pertambangan? Dan apakah by 2030 ya, 2030 saat SDG selesai sepertinya ini, Mind ID akan exit dari pertambangan? Silakan Pak Beni, singkat dan jelas sebelum nanti kita ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Gregorius Navano. Ya, makasih Mbak Febri. Kami Mind ID kan memang dibentuk sebagai holding company untuk state-owned mining companies ya. Jadi tentunya fokus kami adalah bagaimana menjadi perusahaan tambang dan logam yang terkemuka, kemudian bisa juga menjalankan konsep keberlanjutan itu dengan baik. Jadi artinya memang secara bisnis kita ada di sana sebagai industri yang akan mengelola sumber daya alami secara terintegrasi, tapi dengan komitmen yang kuat ya terhadap lingkungan maupun sosial, termasuk ya bagaimana kita bisa memberikan dampak berkelanjutan ya, karena sesuai Noble Purpose Mind ID, yaitu untuk mengeksplorasi sumber daya alam, untuk civilization, prosperity, dan juga brighter future. Jadi kita melihat ini sebagai bisnis jangka panjang, dan kemudian kita punya mandat untuk bisa menguasai cadangan mineral yang strategis, karena ini memang dibutuhkan untuk Indonesia ke depan, untuk juga transisi energi dan seterusnya. Kemudian kita juga diminta untuk fokus pada hilirisasi dan jadi perusahaan kelas dunia. Jadi kami ingin long term di sektor ini ya. Jadi tidak ada rencana untuk exit dari pertambangan atau kemudian tidak menambah unit bisnis gitu ya terkait pertambangan, tapi bagaimana sebenarnya operasi kami baik di level holding dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan operasinya, bisnisnya di setiap aset operasi itu bisa mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan ya, agar bisa memberikan dampak yang berkelanjutan juga. Saya kira itu, Mbak Mia. Ya, Pak Ibu Mia, semoga masih ada Ibu Mianya ya untuk bisa mendengarkan tadi penjelasan langsung dari Pak Beni. Mohon maaf saya belum bisa menimpali karena kita masih punya satu pertanyaan lanjutan dari Bapak Gregorius Navano. Pertanyaannya adalah sebetulnya ini untuk semua narasumber, nanti bisa Pak Mardian juga timpali ya saat nanti sesi
untuk Pak Mardian, kehadiran tambang itu layaknya untuk kesejahteraan manusia. Namun kehadirannya seringkali ditolak oleh masyarakat dan lembaga-lembaga anti tambang dengan alasan utama merusak lingkungan. Nah, padahal lewat CSR dan komitmen lainnya, perusahaan telah merencanakan pengelolaan tambang dengan baik. Kendala utamanya ada di mana sehingga muncul penolakan, sementara pemerintah cenderung tidak mampu memediasi konflik tersebut. Ya, sometimes begitu ya, kadang-kadang ininya isunya. Mohon pencerahan. Begitu informasinya, pertanyaan dari Pak Gregorius, boleh ditimpali lebih dahulu oleh Pak Beni, nanti boleh sama Pak Mardian dari Petrosi. Silakan Pak, satu pertanyaan terakhir. Ya, makasih Mbak Peggy. Untuk Pak Gregorius, mungkin kalau dari kami bukan pencerahan ya, tapi mungkin sharing apa yang kami ketahui gitu ya, apa yang pernah menjadi pengalaman kami. Sebenarnya ini terkait dengan tadi juga saya sudah sampaikan di depan ya, bahwa memang isu terkait dengan social license to operate itu merupakan isu yang penting ya di industri pertambangan gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memang given-nya begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapi, karena kalau kita lihat sebenarnya kenapa social license to operate itu menjadi isu, karena memang sebenarnya ini kalau menurut kacamata kami memang ekspektasi dari stakeholder, dari community itu tinggi terhadap industri pertambangan gitu ya. Ekspektasi terhadap pengelolaan lingkungannya, ekspektasi terhadap manfaat keberadaan tambang terhadap sosial, ekonomi masyarakat sekitarnya, termasuk juga nanti dampak lingkungannya, itu memang tinggi gitu ya. Kemudian di sisi lain, dengan isu ESG yang makin kental, ekspektasi dari investor, lembaga keuangan itu juga makin tinggi menyoroti ini gitu. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa dihindari di industri pertambangan. Bukan salah siapa-siapa kalau menurut kami ya, tapi memang bagaimana kemudian kita di industri pertambangan bisa melakukan kinerja yang baik. Jadi tentunya melakukan kinerja baik kita harus tahu betul isu-isu strategis kita, isu-isu material kita apa. Dan tadi disinggung oleh Mas Jalal, ini bukan soal keberlanjutan perusahaan, tapi ini memang keberlanjutan sistem gitu ya. Jadi keberlanjutan ekosistem, keberlanjutan semua gitu. Jadi keberlanjutan itu memang tidak hanya untuk kita gitu ya, perusahaan, tapi juga untuk bagaimana itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk lingkungan dan stakeholder gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi saya pikir kerjasama kolaborasi dengan stakeholder juga penting gitu ya, karena ketika kita menjalankan program-program di sustainability, tidak hanya dengan yang terkait dengan community ya, kita perlu kerjasama dengan stakeholder gitu ya. Kita misalnya mau dekarbonisasi, tidak bisa kerja sendiri gitu, karena mungkin kita perlu bauran energi sehingga supply biodiesel atau B30 atau yang lain tidak bisa sendiri, harus pakai supplier kan. Nah, itu yang seperti itu kan, kolaborasi itu penting untuk bagaimana kita bisa bersama-sama memahami konteks isu-isu sekitar kita, kemudian bagaimana kita bisa menangani isu-isu tadi dengan langkah kerja yang baik, dan kemudian itu bisa di-disclose, bisa disampaikan kepada publik bagaimana progresnya dan bagaimana capaiannya. Baik. Saya kira itu, Mbak. Ya, ya Pak Beni, nanti juga kita akan bisa dapat pendapat juga ya dari Pak Mardian, tapi yang pastinya highlight-nya dari Pak Beni tadi, pada intinya tuh disclose itu memang penting, karena sebaik apapun yang kita lakukan, kalau memang orang lain nggak tahu, percuma aja.
Jadi kesannya kita nggak ngapa-ngapain. Narsis sedikit boleh kalau memang buat kebaikan gitu ya Pak Beni ya Pak. Betul, betul. Narsis sedikit, tapi yang pasti kalau memang betul, kenapa enggak? Yang penting bukan hoax. Kalau zaman sekarang seperti itu. Dan manajemen isu juga tadi yang tidak lupa, manajemen isu, bagaimana mengolah isu dari stakeholders, dan bagaimana kita memanfaatkan kerjasama yang bisa terjalin, sehingga seperti prinsip dari SDGs 2030, no one left behind. Semua memang bisa dilibatkan, supaya semua merasa terlibat dan ya semua involved dalam kegiatan tambang yang pada akhirnya bisa harapannya mensejahterakan masyarakat di sekitar maupun di ekosistem yang ada. Mengutip kata Mas Jal tadi, tidak coba hanya sekedar company dan komunitas sekitar, tapi memang the whole ekosistem yang terlibat. Baik, terima kasih Pak Beni untuk penjelasannya dan sesi pertama sampai penjelasan ini. Saya akan lanjut kepada Pak Mardian. Ini tadi dari Ibu Linda, ada beberapa yang sudah langsung dijawab tadi oleh Pak Mardian melalui chatroom. Seberapa besar komitmen Petrosi dalam melakukan transisi dengan menggunakan renewable energy seperti hidropower, solar, biomas, ataupun geothermal untuk sumber energi kegiatan operasional di Petrosi untuk menggantikan tradisional non-renewable energy. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam transisi ini? Tadi sepertinya sudah sempat dijawab, tapi mungkin boleh nanti sekilas bisa disampaikan kembali. Dan yang kedua, tadi tentang biofuel ya, agendanya tadi sudah menggunakan B30, walaupun untuk hidrogen masih dalam studi, seperti itu. Mungkin nanti bisa sambil ini ya, sambil di sharing kembali karena mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum membaca dari chat room. Dan yang satu lagi adalah dari Pak Gregorius, masih sama pertanyaannya tadi mengenai kehadiran tambang yang dicinta tapi juga ada sebagian dibenci seperti itu dan hal-hal isu-isu yang terjadi di dalamnya. Boleh Pak Mardian, itu dulu untuk diberikan pencerahan ataupun bisa ditanggapi. Silakan Pak. Siap Mbak Peggy, suara saya kedengaran ya? Oke, kalau buat saya kedengaran. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, terima kasih pertanyaannya Mbak Linda. Renewable energy sudah kami jajaki dan dalam 2 tahun terakhir kami sudah melakukan beberapa studi untuk mengadopsi renewable energy di operation kami. Yang sedang berjalan saat ini seperti yang saya jawab di chatbox adalah di PSF atau Petrosi Support Facility di Balikpapan, masih dalam proses konstruksi. Kemudian kami juga melakukan trial di lokasi yang lain juga saat ini dan kami terus melakukan penjajakan dan studi untuk mengadopsi renewable energy dalam operation kami. Nah, hambatannya apa saja? Satu, potensi dari renewable energy itu sendiri ya, Mbak Peggy. Sebagai contoh yang saya sebutkan di chat box. Jadi salah satu lokasi proyek kami di Kabupaten Pasir di Kaltim, kami sudah melakukan studi, ternyata solar radiation yang available itu perharinya hanya sekitar 3-5 jam seperti itu, di mana di sisi lain sumber energi listrik yang kami butuhkan itu cukup besar dan kami membutuhkan kestabilan ya untuk energi listrik tersebut. Artinya tidak cukup hanya mengandalkan solar PV saja yang hanya 3-5 jam, ataupun kalau harus solar PV, 100% solar PV berarti kita harus menginvestasikan solar panel yang cukup signifikan seperti itu. Karena dia tidak lama ya ketersediaan solar radiation-nya. Yang kedua, kita coba source dari sumber yang lain, dalam hal ini misalnya kalau kita mau beli PLN misalnya ya. Akhirnya kan jadi scope 2-nya kami ya. Tetapi di sisi lain sumber listrik yang digunakan oleh PLN juga belum sepenuhnya menggunakan renewable energy gitu. Jadi belum bisa menjawab pertanyaan juga. Terus yang ketiga tentunya tadi ada sisi dari cost juga. Saat ini semua investasi ya terkait renewable energy juga lumayan besar biayanya, termasuk tadi yang disebutkan oleh Mbak Linda ya, seperti hydropower atau solar PV tadi misalnya. Nah, kalau dari sisi bahan bakar, hidrogen masih kami kaji. Untuk saat ini kita baru memastikan seluruh operasi kita menggunakan biodiesel dan kita juga terus mengobservasi perkembangan biodiesel sebagai quick wins ya, Mbak Peggy. Kita berharap
nanti ada B40 atau B50 dan Ya. seterusnya. Tentunya di saat yang bersamaan kami juga harus melakukan assessment impact dari penggunaan biodiesel ini terhadap armada atau unit kami. Kemudian yang ketiga, saya melihat konflik ini perlu didalami secara case by case, sumbernya apa. Bagi kami dan juga saya rasa semua perusahaan tambang, yang pertama menjalankan good mining practice, jadi melakukan manajemen operasi, manajemen lingkungan dan sosial yang baik adalah prasyarat untuk meminimalkan potensi-potensi konflik dengan stakeholder. Tapi di sisi lain, Mbak Peggy, tidak tertutup kemungkinan sebenarnya dari di luar dimensi operasi ya, ada juga sumber-sumber konflik yang lain seperti yang ditekankan oleh Mas Beni tadi ya. Banyak dan besar sebenarnya ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan tambang ya, dari sisi kesempatan tenaga kerja misalnya, dari sisi peluang untuk terlibat dalam rantai bisnis perusahaan, kemudian program community development-nya juga. Jadi memang tambang dengan operasinya cukup masif, sangat rentan, sangat potensial untuk beririsan dengan stakeholder, dan saya rasa menjalankan operasi dengan praktik-praktik ESG bisa menjadi salah satu garda atau seatbelt-nya. Over to you, Mbak Peggy. Baik, terima kasih Pak Mardian, karena memang tadi pertanyaannya juga hampir sama dan sebagian tadi sudah disampaikan juga dalam chat room, dan juga tadi saya ada pertanyaan yang mungkin juga sudah terjawab mengenai pengelolaan isu-isu ESG-nya dari Petrosi sendiri, walaupun stewardship-nya tadi terlihat luar biasa dari Petrosi, tapi seperti yang kita tahu memang nggak mudah ya mengendalikan segala sesuatu saat ini, terutama nanti akan ada Pak Mardian selaku Transformation Manager, artinya pastinya juga akan ada transformasi dari yang tadi saya combine dengan Mas Jalal sampaikan, pada akhirnya ada fungsi dari manusia, fungsi tenaga kerja yang tadinya manusia menjadi AI, mulai ke mesin, dan itu juga menjadi sebuah isu sosial yang mungkin nanti bisa terjadi ke depannya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi itu akan memangkas kegiatan human gitu kan, sementara semakin banyak kita berpopulasi di suatu tempat, semakin banyak nanti peluang pekerjaan yang mereka harapkan, dan ini terutama perusahaan tambang yang diperkirakan selalu menjadi mass product, mengambil banyak sekali sumber daya manusia yang mereka anggap seperti itu, akan tetap menghadapi isu-isu sosial yang tetap berkelanjutan juga isunya. Oleh sebab itu kita juga harus lebih cerdas lagi dalam menangani ataupun memanage isu-isu yang mungkin terjadi, terutama dalam isu sosial, lingkungan, dan juga tata kelola di dalam organisasi itu sendiri. Baik, apakah panitia masih ada pertanyaan lain atau mungkin dari untuk Mas Jalal? Karena kalau saya tadi melihat dalam chat room ada pertanyaan, mungkin itu kalau pertanyaan terakhir dari Bapak Delpius tadi sudah ada di dalam presentasinya Pak Beni ya, di MindID, strategi utama MindID untuk berlanjutan, apakah ada milestone dan apa indikatornya. Tadi sudah panjang sekali, 20 menit di depan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni. Mungkin nanti kita juga bisa share bahan materi selama rekan-rekan semua tadi mengisi link daftar hadir yang sudah kami siapkan. Kemudian juga sudah selesai ya panitia pertanyaannya? Ya Bu. Sudah ya? Ya. Oke, ini masih ada satu pertanyaan, mungkin nanti bisa Mas Jalal mungkin bisa memberikan tanggapan, karena di sini ada beberapa perusahaan yang ada ada MindID yang membawahi beberapa perusahaan dan juga Petrosi sebagai mining services. Apakah ada kawan-kawan yang punya pengalaman mengelola lokasi pasca tambang sehingga kedepannya dapat menjadi salah satu pendongkrak perekonomian di wilayah pasca tambang tersebut? Pastinya banyak ya beberapa lokasi pasca tambang yang memang yang sudah dilakukan oleh perusahaan, terutama mungkin dari MindID, di mana Antam Pongkor juga sudah melakukan kegiatan pasca tambang ya nanti ke depan ya, mereka menggunakan beberapa hal yang sudah dilakukan. Kemudian terkait CSR yang kita tahu merupakan suatu bentuk kewajiban dari setiap investor yang diamanatkan melalui berbagai aturan perundangan. Nah, seringkali
seringkali konflik sosial terjadi. Nah, ini juga tadi sudah sempat kita jawab juga dari pertanyaan Pak Gregorius Navanu mengenai isu-isu tambang yang sebagai anugerah tapi juga merusak lingkungan. Informasi pro dan kontranya seperti itu. Mas Jalal, ada tanggapan sedikit untuk hal ini? Silakan. Pertama kayak gitu buat Mbak Linda kayak gitu ya. Ini soal apa? Saya kira yang namanya Tesla dan electric vehicle kayak gitu itu banyakan gosipnya sebetulnya. Dan kalau kita tanya beneran gitu ke Tesla, apaan sih yang sebetulnya diincar? Yang diincar kayak Indonesia itu sebetulnya energi storage system, alias sebetulnya bikin baterai untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Itulah yang paling banyak ya. Itu dari depan. Kalau kemudian khawatir jadi nggak jadi kayak gitu, ingat loh investasi Tesla yang akhirnya jadi di Tiongkok, jadi di India, itu dibicarakannya udah lama banget kayak gitu. Jadi jangan putus asa gitu di Indonesia jadi apa enggak. Ntar dulu kita lihat urusannya masih panjang. Juga soal apakah nggak sesuai sama standarnya Tesla itu karena Elon Musk pernah nge-tweet bilang kalau kinerja lingkungan terutama kayak gitu sesuai sama standarnya, maka dia akan ngasih kontrak nikel dalam jangka panjang. Itu yang dinyatakan oleh Elon. Tapi Elon beberapa minggu yang lalu kan jadi sebel banget sama ESG itu. Karena dia dikeluarin dari S&P 500 ESG Index. Gara-gara itu kemudian dia ngambek, dia bilang ESG itu inilah tipu-tipu gitu ya. Saya kira penting untuk tidak terombang-ambing kayak gitu. Penting untuk selalu memperbaiki kinerja sosial dan kinerja lingkungan industri pertambangan secara umum di Indonesia, dan orang kayak Benny kayak gitu tanggung jawabnya gede banget untuk ngeliatin seluruh Main ID, dan itu kalau Main ID bisa berhasil meningkatkan kinerjanya, saya kira akan makin banyak investor yang serius gitu masuk ke Indonesia yang kelasnya kayak Tesla. Yang kedua gitu soal dari Pak Gregorius Navanu ya, ini soal CSR dan konflik itu. Nah, saya mau bilang kinerja itu penting sekali untuk dibuktikan kayak gitu. Dan kalau Benny tadi menekankan soal disclosure kayak gitu, kemudian Mardian bicara soal data stewardship. Nah, itu nggak bisa nggak dilakukan kayak gitu. Jadi kalau kita ribut soal ini bawa manfaat atau bawa mudarat, ini ngerusak atau membangun nilai kayak gitu ya, itu buktinya itu harus ditegakkan gitu loh. Nah, saya kira kalau kita makin disiplin dengan penegakan bukti dengan metodologi yang kuat, makin disiplin sama disclosure, saya kira konflik itu nanti bisa diminimalkan. Kemudian dari Pak Sandi ya, ini soal lokasi tasnya tambang yang jadi pendongkrak perekonomian. Saya kira Antam itu punya beberapa kisah sukses di dalam penutupan tambang, tapi saya mau bilang penutupan tambang itu penting untuk dilihat dalam jangka panjang. Jadi mungkin belum cukup lama gitu untuk bisa bikin klaim ini sukses luar biasa kan kayak gitu, tapi nihil konflik. Saya kira penutupan tambang oleh Antam kayak gitu ya. Jadi penting untuk dicari tahu tuh kapan-kapan kita undang Koko untuk bicara di sini, dan ngundang Koko nyoleknya lewat Benny aja tuh. Nanti Benny tinggal pakai tanda kutip nyuruh. Nah, CSR itu kewajiban buat setiap investor, ada amanat dari perundangan. Yang saya mau bilang adalah jangan lihat CSR itu jadi kewajiban, karena kewajibannya masih terlalu ringan. Kalau buat saya, kompleksitas yang diceritakan oleh Benny, kompleksitas yang diceritakan oleh Mardian, itu jelas tidak bisa diselesaikan dengan kepatuhan pada regulasi, melainkan harus melampaui itu, harus jauh ke depan ngelihatnya. Dan ini saya kira bukan soal ngasih citra positif, bukan, tetapi ini reputasi.
Kalau citra itu kayak gambar mati kayak gitu, kalau reputasi itu kayak video, terus-menerus di maintain kayak gitu, citra bisa dibeli, reputasi nggak bisa kayak gitu. Jadi ini urusan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar citra. Dan kalau ngomong soal konflik, saya kira kita mesti ngelihatnya satu demi satu, kasus per kasus. Ada konflik yang punya dasar benar, saya kira ya, kekecewaan masyarakat memang didasarkan pada kondisi faktual kayak gitu, bahwa perusahaan tambang itu misalnya merusak lingkungan, merusak tatanan sosial. Tapi ada banyak juga yang tidak demikian, ada banyak konflik yang basisnya fitnah gitu misalnya. Dan kita mesti lihat satu demi satu gitu, dan kita nggak bisa bikin judgement soal konflik di pertambangan itu pasti salahnya perusahaan tambangnya kan kayak gitu. Sayangnya di Indonesia prasangka yang demikian saya kira masih kuat sekali, dan orang-orang kayak Benny itu penting banget gitu untuk memastikan bahwa penyelidikan mendalam soal apa yang beneran terjadi di tingkat tapak itu kemudian bisa ditampilkan kepada para pemangku kepentingan secara terbuka, sejujur-jujurnya, kemudian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan secara bersama-sama juga kayak gitu, seperti ajakan Benny yang juga sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Baik, Mas Jalal, terima kasih. Karena memang waktu juga semakin mepet ya, karena kita selalu run off time, tapi memang ini juga udah menjadi kebiasaannya di SCRD, karena walaupun pertanyaannya banyak ataupun sedikit, tapi semangatnya sama, semangatnya terus-menerus ya, di chat room masih terus banyak pertanyaan, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Benny, Pak Mardian yang sambil mendengarkan, sambil juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tanpa harus di-sharing dalam layar hanya dalam bentuk tulisan. Baik, terima kasih untuk Pak Benny, Pak Mardian, dan juga Mas Jalal. Saya masih punya satu sesi untuk closing statement. Minta waktu 1-2 menit saja. Bagaimana tanggapannya atau catatannya atau apapun ya untuk kegiatan SCRD ke depannya terutama nanti. Silakan, saya akan mulai dari Pak Benny, nanti bisa lanjut oleh Pak Mardian dan Mas Jalal pastinya. Silakan Pak Benny. Ya, makasih Pak Peggy. Saya kira dari diskusi kita ini semakin menunjukkan ya bahwa yang namanya sustainability itu perlu komitmen dan sebuah perjalanan, dan dia tidak bisa berdiri sendiri karena dilakukan sendiri, tapi harus kolaborasi. Di sisi lain, hal-hal yang kita lakukan yang sudah baik harus didiskusi agar pemahaman dari publik maupun stakeholder. Di sisi lain, berlanjutan ini memang bukan dalam tataran bagaimana kita sekedar checklist terhadap apa yang menjadi mandatori, tapi bagaimana sebenarnya menunjukkan bahwa hal-hal yang material itu memang perlu dilakukan. Jadi kalau perlu beyond pada dalam baik harus dilakukan, karena memang yang kita tuju itu bukan keberlanjutan salah satu pihak, keberlanjutan dari ekosistem. Ya, kami di Mine ID melihatnya bahwa industri pertambangan itu harus berupaya bagaimana menciptakan dampak yang berkelanjutan. Kalau kemudian dilihat bahwa industri ini hanya industri yang ada saatnya habis, gitu, itu kemudian kita hanya berhenti pada bagaimana dari sisi perusahaan apa yang diperoleh, gitu. Tapi sebenarnya adalah bagaimana industri pertambangan itu bisa memberikan dampak yang berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Benny. Boleh dilanjut Pak Mardian, 1-2 menit untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Peggy. Saya akan mengulang
message saya di awal bahwasanya sustainability itu jadi major business disruptor and increasingly becoming a new normal. Jadi sudah tidak terelakkan, sudah tidak terhindari, sudah di depan mata. Dan buat Petrosi, kita sudah memulai dari 2 tahun yang lalu dengan strategi 3D, diversification, digitalization, and decarbonization. Dan menurut saya kita perlu mengembrace dan mempersiapkan diri buat setiap perusahaan untuk ESG. Saya lihat kita harus lebih mengeksplor di level praktik dan operasi, jadi bukan sekedar strategi atau komunikasi, tetapi bagaimana secara real ESG itu diintegrasikan ke seluruh lini bisnis. Dan saya pikir ini penting karena ESG itu bukanlah domain atau tanggung jawab satu departemen saja kalau di sebuah perusahaan. Dan ini seringkali jadi pertanyaan, harus ada departemen ESG atau sustainability misalnya. Yang kami lakukan di Petrosi adalah kita berkolaborasi bersama-sama dengan semua departemen, semua lini bisnis. Karena pada hakikatnya sumber-sumber ESG itu tentunya ada di setiap lini bisnis dan operasi perusahaan, baik yang di kantor pusat maupun juga di project site, baik dari departemen A, B, C hingga departemen Z. Saya rasa itu saja Mbak Peggy. Yang terakhir pesan saya di Key Takeaways adalah stakeholder collaboration. Jadi ya ini salah satunya kita sharing ilmu, sharing knowledge, dan terima kasih banyak buat SII, Mas Jalal, Mbak Peggy, Mas Denny, semuanya teman-teman atas opportunity-nya. Semoga bisa nyambung di kesempatan yang lain. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Mardian. Artinya sudah ada opportunity lain ya untuk kita kolaborasi ke depannya ya, untuk tetap menjalankan sustainability ini dengan lebih mantap lagi. Baik, yang terakhir Mas Jalal, silakan Mas. Seperti yang sudah ditunjukin sama buku ini, kritik terhadap pertambangan itu banyak dan banyak diantaranya yang valid. Saya kira itu karena di masa lalu pertambangan itu punya PR banyak di dalam pengelolaan sosial dan pengelolaan lingkungan, juga soal pertambangan, soal tata kelolanya, atau yang sekarang disatukan di dalam istilah ESG, terutama atas desakan industri finansial. Nah, ke depannya itu semua mesti diberesin. Dan menurut saya ke depan itu akan jadi sangat menarik karena industri pertambangan itu bisa membalik situasi yang tadinya itu bertahan karena banyak gempuran dari para pemangku kepentingan. Sekarang seluruh pemangku kepentingan tahu bahwa hanya industri pertambangan saja yang akan bisa menyelamatkan umat manusia dari krisis iklim. Benny tadi menyebutkan soal apa saja mineral yang dimiliki, dan kita tahu nikel, tembaga yang ada di dalam kekuasaan pakai tanda kutip Main ID itu adalah di antara 2 mineral yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim. Nah, tentu saja tidak pantas mengklaim diri menjadi pahlawan kalau ini semua tidak dilaksanakan dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan sosial, dan tata kelola yang beres. Jadi saya mau mengundang teman-teman semua di industri pertambangan itu untuk memperbaiki diri, menyadari bahwa posisinya sekarang itu sangat menguntungkan buat mereka karena bisa beneran jadi pahlawan kayak gitu. Tapi pahlawan itu dosanya nggak boleh banyak, itu penting diingat kayak gitu. Dan kemudian siapapun yang mau membantu industri pertambangan dari luar maupun dari dalam, itu untuk terus bekerja dengan kritis, bekerja sama, tetapi kemudian tidak boleh membuat kerjasama, membuat kehilangan kritisisme atas industri pertambangan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Jalal dan juga terima kasih kepada dua narasumber sebelumnya, Pak Beni dan Pak Mardian. Semoga juga kepada para peserta dari mulai kita punya hampir 100 berapa tadi paling tinggi ya, 180-an sampai sekarang 92 ya, harap dimaklum karena memang Indonesia Tengah Timur sudah menjelang malam dan di waktu Indonesia Barat juga sudah hampir azan maghrib atau sudah azan maghrib. Saya hampir pagi di sini, Pen. Pagi. Hampir pagi di tepi laut sana ya Mas Jalal. Enjoy your time. Terima kasih banyak untuk semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga untuk tetap follow Instagram SII, kemudian juga link YouTube-nya. Kita selalu streaming untuk atau live ya untuk YouTube. Boleh di like, di share dan subscribe. Jangan lupa karena memang nanti akan banyak info-info menarik juga terkait training, terkait juga kegiatan-kegiatan SIRD dan juga apa saja nanti yang ada di dalam kegiatan SII yang kemarin dan yang akan ada ke depannya. Kepada seluruh narasumber, banyak-banyak terima kasih karena sudah sharing informasi, sharing ilmu, dan juga beberapa yang saya capture dari chat room, banyak sekali yang mendapatkan pencerahan, terutama ya luar biasa Mind ID dengan banyaknya perusahaan di dalam holdingnya, yang pasti perusahaan-perusahaan hebat yang insya Allah menjadi kebanggaan Indonesia juga. Ini adalah rangkaian terakhir dari kegiatan SIRD yang ke-35 sampai bertemu di SIRD sesi berikutnya. Apa temanya nanti kita akan cari yang yang lebih menarik. Kita pengennya sih ada polling nanti di Instagram ataupun di YouTube kira-kira tema ala-ala YouTuber masa kini gitu ya Mas Jalal ya. Tema yang menarik apa nih yang mau diangkat gitu. Karena memang kita juga perlu pelibatan stakeholders di sini. Jangan cuma apa kata kita gitu. Tapi juga apa kata rekan-rekan di luar sana. Isu apa yang menarik untuk kita kaji dan buku apa yang harus diresensi kembali nih oleh Mas Jalal seperti itu. Nah, sebelumnya seperti biasa ini udah kayak kebiasaannya SIRD ya. Kalau saya jadi host tiba-tiba saya suka diminta pantun. Untung saya punya stok pantun yang banyak karena memang salah satunya dari Mas Jalal juga penghasil pantun terbanyak. Baik, kita sebelum penutup siang hari makan buah delima, buahnya enak hasil menanam. Kalau puas sama SIRD yang ke-35, jangan lupa daftar nanti untuk yang ke-36. Akhir kata, terima kasih untuk semua rekan-rekan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa dalam SIRD selanjutnya.